Pesan itu masuk saat aku hampir tertidur. Lampu kamar sudah kupadamkan, hanya tersisa cahaya tipis dari layar ponsel di samping bantal. Kelopak mataku berat, pikiranku mulai melayang, sampai tiba-tiba ponsel bergetar pelan. Satu notifikasi WhatsApp muncul di layar dari nama yang baru beberapa minggu ini ada di hidupku. Sari, pembantu baru. Aku mengerjap, ragu membukanya. Tapi baris kalimat itu langsung terbaca jelas di notifikasi, bahkan sebelum sempat kusentuh layar. Bu, jangan percaya siapapun di rumah ini. Jantungku seperti berhenti sepersekian detik. Tiba-tiba rasa kantuk hilang, digantikan dingin yang merambat di sepanjang tulang punggung. Tanganku refleks meraih ponsel, tapi sebelum jariku menyentuh notifikasi itu, pesan di layar berubah. This message was deleted. Aku mendadak duduk tegak di atas kasur. Punggungku bersandar ke kepala ranjang, napasku terasa berat. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya kebiruan dari ponsel di tanganku. Di sampingku, suamiku Fajar masih tertidur lelap, napasnya teratur, seolah dunia baik-baik saja. Tapi dunia di layar ponselku barusan tidak baik-baik saja. Sari mengirim pesan yang jelas-jelas bukan pesan biasa. Lalu menghapusnya. Di tengah malam, di rumah ini, rumah yang selama ini kupikir cukup aman untuk kutinggali. Meski penuh ketegangan kecil yang diam-diam sering kupendam sendiri. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Rea. Aku ibu dari satu anak perempuan kecil yang sedang senang-senangnya berlari ke sana kemari, dan istri dari seorang lelaki yang akhir-akhir ini lebih sering pulang lambat dengan alasan pekerjaan. Kami tinggal di rumah 2 lantai milik keluarga suamiku bersama ibunya yang kupanggil Mama, dan baru-baru ini bersama satu orang pembantu baru bernama Sari. Sari tidak lama bekerja di sini, belum genap 1 bulan. Ia datang dengan mata yang mudah sekali terlihat cemas, tubuh kurus, dan cara bicara yang sopan sekali. Dari awal, Mama langsung menyukainya. Anak ini kelihatan patuh, kata Mama waktu pertama kali Sari pulang membawa tas kecilnya. Tidak banyak omong, cocok kerja di rumah kita? Aku hanya tersenyum. Saat itu aku sungguh berharap Sari bisa meringankan tugasku. Sejak anakku, Lila lahir dan warung kecil yang kusemporti bersama Fajar mulai ramai, aku sering kelelahan. Pagi menyiapkan sarapan, siang di warung, sore mengurus anak dan rumah. Tubuhku seolah tidak pernah benar-benar berhenti. Sebelum Sari datang, aku sudah beberapa kali mengeluh pada Fajar. Mas, kalau terus begini, aku takut ambruk. Boleh tidak kita cari bantuan? Pembantu harian kek? Apa kek? Fajar menghela napas. Aku tahu kamu capek, Re. Tapi kamu tahu sendiri keadaan keuangan kita. Kalau mau cari pembantu yang nginap, harus benar-benar yang bisa dipercaya. Jangan sembarangan. Mama, yang kebetulan mendengar, menyahut dari ruang tengah. Biar Mama yang carikan. Mama punya kenalan di kampung. Anak kecil, baru butuh kerja. Tidak akan macam-macam. Kalian tinggal bayar. Tidak usah repot-repot seleksi. Seminggu kemudian, Sari datang. Hari-hari pertama, ia tidak banyak bicara. Kalau dipanggil, ia mengangguk cepat. Matanya jarang berani menatap lurus, tapi tangannya cekatan. Lantai bersih, piring selalu terangkat sebelum sempat menumpuk. Pakaian terlipat rapi di ujung ranjang. Lila pun cepat akrab dengannya. Sering mengekor ke dapur sambil membawa boneka. Namun, sejak awal ada satu hal yang menggangguku. Setiap kali rumah hanya berisi aku dan Sari, ia tampak sedikit lebih tenang. Mau bercerita sedikit, tapi begitu Fajar pulang atau Mama muncul dari kamar, ia berubah lagi jadi pendiam. Kadang aku memergokinya menunduk terlalu dalam saat Mama melewati dapur, seolah takut disapa.
Pernah suatu kali, aku bertanya sambil kami berdua melipat pakaian di kamar belakang. Sari, kamu betah kerja di sini? Ia menghentikan lipatannya sepersekian detik. Alhamdulillah Bu, rumahnya bagus, ibu baik, bapak juga baik. Kata-katanya rapi, seolah hafalan. Ada yang bikin kamu takut? Tanyaku, setengah bercanda. Di rumah ini, misalnya, atau di lingkungan sini. Ia menggeleng cepat. Tidak Bu, Sari cuma masih adaptasi. Jawaban itu waktu itu cukup bagiku. Aku terlalu lelah untuk menggali lebih dalam. Rumah ini memang tidak sempurna. Ada ketegangan antara mama dan aku. Kadang-kadang. Tapi kupikir semua keluarga juga begitu. Sampai pesan tengah malam itu masuk. Bu, jangan percaya siapapun di rumah ini. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku. Aku membuka kembali WhatsApp, masuk ke obrolan dengan Sari. Di sana hanya ada pesan-pesan biasa. Foto daftar belanja, konfirmasi jam pulang, stiker tangan tersenyum saat aku bilang terima kasih. Tidak ada jejak pesan yang barusan sempat kulihat di notifikasi. Aku menggigit bibir. Jari jempolku ragu-ragu di atas keyboard. Sari, kamu masih bangun? Tanda centang 2 abu-abu. Beberapa detik lalu biru. Dia membaca, tapi tidak membalas. Titik 3, tanda mengetik sempat muncul, lalu hilang. Hening. Aku menoleh ke arah pintu kamar, setengah berharap dan setengah takut melihat bayangan seseorang berdiri di sana. Tapi lorong gelap, hanya suara jam dinding di ruang tengah yang pelan-pelan berputar. Di sampingku, Fajar bergerak sedikit, menggumam. Aku menatap wajahnya. Lelaki yang dulu kucintai tanpa ragu, yang kini semakin sulit kubaca pikirannya. Belakangan, ponselnya sering ia balikan layar ke bawah saat ada pesan masuk. Kalau kutanya, ia selalu menjawab, "Kerjaan, Re, kamu nanti kepikiran." Mama tidur di kamar pojok lantai bawah, pintunya selalu tertutup rapat. Kadang, tengah malam aku mendengar suara televisi dari dalam, kadang suara mama menelepon seseorang dengan nada pelan tapi tajam. Dan sekarang, Sari, pembantu yang bahkan belum lama mengenal kami, mengirimi pesan yang membuat seluruh isi rumah terasa asing di mataku sendiri. Bu, jangan percaya siapapun di rumah ini. Siapapun, artinya bukan hanya satu orang, bukan hanya suami, bukan hanya mertua. Kata-kata itu seperti jaring yang dilempar ke seluruh rumah. Aku menelan ludah, tiba-tiba merasa seperti orang asing di rumah, yang setiap sudutnya pernah kusapu dengan tanganku sendiri. Malam itu, aku tidak langsung membalas pesan Sari lagi. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit kamar yang remang. Jari-jari tangan menyentuh punggung anakku yang tidur di kasur kecil di samping. Kalau pesan itu benar, berarti bukan hanya aku yang dalam bahaya. Ada Lila juga, gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa. Pelan-pelan, satu pertanyaan muncul di kepalaku. Sebenarnya, apa yang sudah dilihat Sari di rumah ini sampai ia berani mengirim pesan seperti itu? Pagi harinya, pesan itu masih terbayang di kepalaku seperti garis tipis yang tidak mau hilang meski sudah kucoba hapus lewat logika. Di meja makan, suasana tampak biasa. Mama menyendokkan bubur ke mangkuk Lila, Fajar sibuk menggulir ponsel, dan Sari mondar-mandir dari dapur membawa air minum dan piring. Tidak ada satupun dari mereka yang terlihat seperti orang yang baru saja disebut tidak bisa dipercaya. "Apa hari ini kamu ke warung, Re?" tanya Fajar tanpa mengangkat kepala. "Iya," jawabku pelan. "Seperti biasa." Aku melirik Sari. Ia bergerak cepat, tapi matanya sekalipun tidak naik menatapku. Ada lingkar gelap di bawah matanya, seolah ia tidak tidur nyenyak. Tangan yang memegang gelas sedikit bergetar saat ia meletakkannya di depan Fajar. "Sari," panggilku lembut. "Nanti setelah kamu selesai cuci piring, tolong bantu aku di kamar, ya. Ada beberapa baju yang harus dipilah." Ia mengangguk cepat. "Iya, Bu." Hanya itu, tidak ada tambahan kata. Tidak ada senyum kecil seperti biasanya.
Setelah sarapan selesai dan Fajar berangkat, Mama kembali ke kamarnya. Lila sibuk di ruang tengah dengan mainan. Aku masuk ke kamar utama, pura-pura sibuk melipat pakaian yang sebenarnya sengaja sudah kutumpuk dari kemarin. Tak lama, Sari mengetuk pelan dan masuk. "Kamu panggil saya, Bu?" Aku menutup pintu kamar. Bukan mengunci, hanya menutup sampai rapat. Lalu duduk di tepi ranjang, menepuk tempat di sampingku, mengisyaratkan Sari untuk duduk. "Duduk saja dulu," kataku. "Tidak apa-apa." Ia ragu sebentar, lalu duduk di pinggir paling tepi, punggungnya kaku. "Sari," aku menarik napas, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Dini hari tadi kamu kirim pesan ke saya, kan?" Tubuhnya menegang. "Pesan apa, Bu?" "Pesan di WhatsApp," jawabku pelan. "Kamu bilang, jangan percaya siapapun di rumah ini." Wajah Sari langsung pucat. Matanya membesar, lalu buru-buru ia menunduk dalam-dalam. Tangannya meremas ujung rok dengan begitu kuat sampai buku jarinya memutih. Maaf Bu." Suaranya bergetar. "Itu salah kirim." "Salah kirim?" Ulangku. "Kamu tulis kata-kata seperti itu, lalu kamu hapus. Itu bukan salah tekan, Sari. Itu kamu pikir dulu sebelum kirim." Ia menggigit bibir. Dadanya naik turun cepat, seperti sedang berusaha menahan sesuatu agar tidak tumpah. Saya takut, Bu." Akhirnya ia berbisik. "Maaf, saya tidak seharusnya kirim itu." "Takut sama siapa?" Tanyaku, suaraku masih lembut. "Sama saya, sama Pak Fajar, sama Mama." Ia menggeleng cepat, tapi tidak menjawab. Aku mencondongkan tubuh sedikit. "Sari, kalau kamu merasa tidak aman, kamu boleh bilang, saya bukan orang yang suka main tangan. Saya cuma butuh tahu apa yang sebenarnya kamu lihat atau kamu dengar sampai kamu berani kirim pesan seperti itu." Air mata mulai menggenang di matanya. Ia mengusapnya buru-buru dengan punggung tangan, seolah takut terlihat lemah. "Saya tidak bisa, Bu," katanya lirih. "Kalau saya cerita, nanti saya yang diusir. Saya belum punya tempat lain. Lebih baik diusir daripada tetap di tempat yang bikin kamu takut setiap hari," kataku, sedikit lebih tegas. "Dan kalau sampai ada sesuatu yang membahayakan saya dan Lila, kamu diam saja? Apa kamu tidak merasa salah?" Ia terisak pelan. "Saya tidak diam, Bu. Makanya saya kirim pesan itu. Tapi setelah kirim saya takut. Takut kalau ibu tunjukkan ke semua orang. Takut kalau saya yang disalahkan. Ada bagian dariku yang ingin memeluknya. Tapi aku menahan diri. Aku tidak tahu seberapa dalam masalah ini. Belum tahu siapa yang ia maksud, siapapun di rumah ini. Begini, kataku pelan. Saya janji tidak akan sembarangan bicara. Saya cuma butuh kamu jujur. Kalau memang ada yang tidak benar di rumah ini, saya harus tahu. Saya punya anak yang harus saya lindungi." Ia menoleh sekilas ke arah pintu, memastikan tertutup rapat. Suaranya mengecil. "Saya cuma lihat dan dengar sedikit-sedikit, Bu," katanya. "Saya tidak tahu semuanya. Tapi dari awal saya masuk, suasana rumah ini sudah aneh." "Aneh bagaimana?" "Waktu saya pertama datang, ia mulai, Mama bilang ke saya, kalau saya kerja di sini, saya tidak boleh terlalu dekat sama ibu. Jangan banyak bicara dengan ibu, jangan ikut nimbrung kalau ibu curhat. Katanya, ibu orangnya sensitif, gampang salah paham." Aku terdiam. Dada terasa sesak. "Terus?" tanyaku. "Waktu Bapak ada di rumah," lanjut Sari, "Mama suka panggil saya ke kamar. Dia cerita macam-macam tentang ibu. Katanya ibu sering boros, sering sembunyi-sembunyi sama uang, suka bikin drama supaya dikasihani. Dia bilang, kalau suatu hari terjadi apa-apa di rumah ini, pasti orang-orang bakal menyalahkan ibu duluan." Kata-kata itu membuatku merinding. Bukan karena aku belum pernah mendengar Mama bicara buruk tentangku, tapi karena sekarang aku tahu ia melakukannya juga di depan orang luar yang baru ia kenal. "Mas Fajar?" tanyaku pelan. "Kamu lihat sesuatu dari Mas?" Sari menghela napas, wajahnya makin tegang.
Kalau sama Bapak, beda lagi Bu. Bapak malah sering bilang di depan saya, kalau Ibu terlalu percaya sama orang. Katanya, Ibu gampang dibohongi. Pernah sekali saya dengar Bapak bilang ke Mama, "Tenang saja, Mah. Rea tidak akan curiga apa-apa. Dia terlalu baik." Hatiku seperti ditusuk. Kalimat itu bukan pujian, itu penilaian. Penilaian betapa mudahnya aku dimanipulasi. "Sari," aku menatapnya dengan mata panas. "Apa ada pembantu sebelum kamu?" Ia mengangguk pelan. "Ada, Bu. Waktu saya datang, tetangga depan bilang, di rumah ini cepat sekali ganti pembantu. Ada yang cuma beberapa bulan, ada yang bahkan tidak sampai sebulan." Aku merasakan kulit tengkukku dingin. "Kenapa mereka pergi?" "Katanya diberhentikan," jawab Sari. "Ada yang dibilang tidak jujur, ada yang dibilang malas. Tapi, waktu saya sempat ngobrol sebentar dengan satpam komplek, dia bilang begini ke saya." Ia menelan ludah, menirukan pelan. "Kalau kerja di rumah ini, jangan terlalu percaya cerita satu pihak. Karena pernah ada pembantu yang menangis-nangis keluar malam-malam, bilang dia dituduh macam-macam." Aku menutup mata sejenak. Potongan-potongan informasi yang dulu tidak pernah kumiliki, kini berkumpul dalam satu ruangan bersama kami. "Bu," Sari menggenggam ujung rok lebih erat. "Makanya saya kirim pesan itu. Bukan karena Ibu yang jahat. Justru karena saya lihat Ibu yang paling polos. Ibu percaya saja sama yang dibilangin. Padahal di belakang Ibu, mereka pada bisik-bisik." "Bisik-bisik apa, Sari?" Suaraku hampir tidak terdengar. Ia tampak ragu, lalu berkata, pelan, "Tentang rumah ini, Bu. Tentang warisan, tentang hutang, tentang asuransi. Saya tidak paham semuanya. Tapi dari cara mereka ngomong, seolah-olah Ibu ini bagian dari rencana." Kata rencana itu menggedor kepalaku. Rencana apa? Rencana siapa? Dan di posisi apa aku ditempatkan? Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara Mama terdengar dari luar. "Sari, kamu di mana?" "Lila, tumpahin susu." Sari terperanjat. Ia langsung berdiri, menyeka sisa air mata dengan cepat. "Maaf, Bu, nanti kalau ada kesempatan, saya cerita lagi." Ia membuka pintu dan keluar, meninggalkanku sendirian di kamar dengan kepala penuh suara yang tidak selesai. Pesan tengah malam tadi kini punya bentuk, tapi belum punya isi lengkap. "Bu, jangan percaya siapapun di rumah ini. Baru sekarang aku mengerti satu hal. Pesan itu bukan asal ketik. Itu peringatan dari seseorang yang melihat lebih banyak dari yang aku lihat. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar bertanya pada diriku sendiri. Selama ini, aku sebenarnya tinggal di rumah atau di dalam rencana orang lain. Sejak hari itu, cara pandangku terhadap rumah ini berubah pelan-pelan. Dulu, setiap sudut rumah terasa seperti bagian dari hidupku. Sofa di ruang tengah tempat aku dan Lila sering tertidur sambil menonton kartun. Dapur tempat aku beberapa kali mencoba resep baru, meski sering dikomentari Mama. Tangga kayu yang selalu berderit pelan setiap kali fajar naik larut malam. Semuanya dulu terasa wajar. Sekarang, setiap sudut seperti menyimpan sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, bukan karena aku ingin hidup dalam kecurigaan, tapi karena aku merasa bodoh kalau terus menutup mata. Suatu sore, ketika Fajar masih di warung dan Mama tidur siang di kamarnya, aku melihat Sari berdiri di ujung koridor dekat tangga. Ia sedang menatap pintu kamar Mama yang tertutup. Wajahnya tegang. Saat ia menyadari aku ada di sana, ia buru-buru menunduk dan pura-pura sibuk mengelap pegangan tangga. "Sari," panggilku pelan. "Kamu tadi lihat apa?" Ia menggeleng cepat. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma cek kalau pintunya sudah terkunci." "Kenapa kamu harus cek pintu kamar Mama?" tanyaku. Ia tampak bingung menjawab. "Soalnya, Mama selalu bilang, pintu kamar harus terkunci kalau beliau tidur. Katanya, tidak mau ada yang masuk.
jadi saya cuma pastikan. Cara ia mengucapkan, tidak mau ada yang masuk, membuat bulu kuduku meremang. Mama memang dikenal tertutup soal ruang pribadinya. Tapi belakangan, kamar itu seperti benteng yang tidak boleh didekati siapapun. Malamnya, setelah semua tertidur dan rumah kembali sunyi, aku duduk di meja makan dengan sebuah buku catatan kecil terbuka di depanku. Aku mulai menulis hal-hal yang kurasa ganjil. Bukan dalam bentuk tuduhan, hanya catatan. 1. Pergantian pembantu yang cepat. 2. Caranya Mama membicarakan aku kepada orang lain. 3. Fajar yang sering berkata, aku tidak akan curiga apa-apa. 4. Kata-kata Sari tentang warisan, hutang, dan asuransi. 5. Pesan, jangan percaya siapapun di rumah ini. Aku berhenti sebentar, menatap catatanku. Di halaman berikutnya, aku menulis satu kata besar di tengah. Rencana. Esok paginya, kesempatan datang dengan sendirinya. Mama pergi ke rumah tetangga untuk arisan bulanan. Fajar ke warung dan mengajak Lila ikut. Katanya, supaya aku bisa istirahat. Hanya aku dan Sari yang tertinggal di rumah. Kalau kamu mau beres-beres kamar kamu, silakan Re, kata Fajar sebelum berangkat. Biar Lila sama aku saja. Aku mengangguk. Sepeninggal mereka, rumah terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Sari sedang mencuci di belakang. Aku berdiri di depan kamar Mama yang pintunya tertutup rapat. Tanganku menyentuh gagang. Terkunci. Aku menelan ludah. Kemudian memutar tubuh, berjalan ke dapur. Di salah satu laci ada tempat kecil, tempat Mama biasa menaruh kunci cadangan. Aku membukanya pelan. Di antara karet gelang dan korek api, aku menemukan gantungan kunci dengan gantungan plastik kecil bertuliskan inisial namanya. Rasanya seperti barusan menyalakan api kecil di tengah gudang penuh bensin. Tapi aku tetap melangkah kembali ke kamar Mama, menggenggam kunci itu erat. Sebelum memasukkan kunci ke lubang, aku mendengar langkah pelan di koridor. Sari berdiri di ujung, tangan basah, wajah bingung dan cemas. Bu, ibu mau apa? Aku menatap matanya, lalu menarik napas panjang. Sari, kamu bilang kamu lihat dan dengar macam-macam. Kalau saya terus pura-pura tidak tahu, apa itu lebih baik? Saya tidak mau masuk kamar orang tanpa alasan, tapi saya juga tidak mau mati bodoh. Ia menggigit bibir, menatap ke kanan dan kiri seperti memastikan tidak ada orang lain. Lalu ia mendekat, suaranya sangat pelan. Di kamar itu, Mama simpan kertas-kertas yang sering dia sebut nyawa rumah ini, Bu, katanya. Saya pernah lihat waktu saya tidak sengaja masuk pas beliau lupa kunci. Ada map-map dan amplop. Saya dengar beliau bilang sama Pak Fajar, kalau ibu tidak nurut, semua bisa dibalik ke ibu lewat kertas-kertas itu. Dadaku serasa diikat. Dibalik bagaimana? Tanyaku, hampir berbisik. Saya tidak paham hukumnya, jawab Sari. Tapi saya dengar kata utang, warisan, kepemilikan rumah. Nama ibu disebut-sebut. Seolah-olah kalau terjadi apa-apa, ibu yang paling gampang disalahkan. Aku memejamkan mata sejenak. Ada rasa bersalah karena akan membuka ruang pribadi seseorang. Tapi ada rasa takut yang jauh lebih besar kalau aku tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Sari, kataku pelan, kalau kamu mau keluar dari rumah ini suatu hari, kamu butuh kebenaran juga, tidak cuma aku. Kulihat sesuatu bergetar di matanya. Ia mengangguk pelan. Kalau ibu mau masuk, saya ikut. Biar kalau nanti saya ditanya, saya bisa bilang saya tidak sendirian. Aku tidak tahu apakah itu menghibur atau justru menambah beban. Tapi aku tetap memutar kunci. Klik, pintu terbuka perlahan, seolah enggan. Aroma lembab bercampur sedikit wangi kapur barus menyambut kami. Kamar Mama rapi, terlalu rapi. Bed cover terlipat sempurna, tirai jatuh tanpa kerutan, foto-foto keluarga tersusun manis di atas meja rias. Nyawa rumah ini, aku mengulang dalam hati. Sari menunjuk pelan ke arah lemari kayu besar di pojok kamar. Di situ, Bu,
laci bagian bawah. Aku berjalan mendekat. Setiap langkah terdengar jelas di kepalaku sendiri. Keringat dingin merembes di telapak tangan. Begitu sampai di depan lemari, aku berjongkok, menarik laci bagian paling bawah. Tersangkut sedikit, seolah jarang dibuka. Dengan sedikit tenaga, laci itu pun akhirnya bergeser. Di dalamnya tidak banyak barang, beberapa kain, kotak kecil, dan satu map tebal berwarna coklat dengan karet pengikat. Map itu tampak baru dibanding lemari, tapi sudah sedikit lecek di sudut-sudutnya. Aku menarik map itu keluar, meletakkannya di atas tempat tidur. Sari berdiri di dekat pintu, seolah siap lari kapan saja. "Saya jaga di sini, Bu. Kalau ada suara, saya bilang." Aku mengangguk, lalu membuka map. Yang pertama, terlihat adalah surat-surat dari bank. Beberapa lembar menjelaskan soal cicilan, tunggakan. Di tiap lembar ada nama, Mama dan Fajar. Di salah satu pojok ada angka-angka besar yang membuat mataku berkunang-kunang. Utang, lalu ada lembar lain. Surat perjanjian pinjaman dengan jaminan rumah yang kami tinggali sekarang. Aku menelusuri baris-barisnya, dan di bagian akhir ada tanda tangan Mama, tanda tangan Fajar, dan kolom saksi yang diisi dengan namaku. Aku membeku. Aku tidak ingat pernah menandatangani ini dengan sadar. Tulisan namaku memang tampak seperti tanda tanganku, tapi aku tidak ingat momennya. Mungkin salah satu kertas yang dulu pernah disodorkan secara tergesa-gesa dengan alasan cuma formalitas. Di belakangnya ada fotokopi polis asuransi jiwa dan asuransi rumah. Nama yang tercantum sebagai tertanggung utama dan ahli waris membuat perutku mual. Jika sesuatu terjadi pada rumah ini atau pada Fajar, orang yang paling mudah disalahkan sekaligus paling dekat dengan uang itu adalah aku. Aku memegang kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. "Bu," suara Sari memecah keheningan. "Ada apa?" Aku menelan ludah. "Sari," suaraku serak. "Kalau aku bilang, semua kertas ini bisa dipakai untuk bilang aku yang salah. Kamu paham maksudku?" Ia mengerutkan kening. "Salah bagaimana, Bu?" "Kalau suatu hari ada hal buruk terjadi," kataku pelan. "Misalnya rumah ini bermasalah, atau uang hilang, atau ada tuduhan macam-macam. Semua bisa diarahkan ke orang yang tanda tangannya ada di sini, yang namanya paling banyak disebut." Aku melihat kembali deretan huruf namaku. Tiba-tiba kalimat Sari kemarin kembali terngiang. Seolah-olah ibu ini bagian dari rencana. Aku memasukkan beberapa lembar paling penting ke dalam kantong map kecil terpisah. Memotretnya lewat ponsel, tangan agak gemetar tapi cukup fokus. Aku tidak tahu persis apa yang akan kulakukan dengan ini nanti. Tapi satu hal jelas, aku tidak bisa lagi percaya bahwa semuanya hanya kebetulan. Saat aku hendak menutup map utama dan mengembalikannya ke laci, mataku menangkap satu hal lain yang terselip di bagian paling bawah. Sebuah kertas kecil, sobekan, dengan tulisan tangan Mama yang ku kenal. "Kalau rencana gagal, kambing hitam sudah siap." Darahku seperti berhenti mengalir. Di bawah kalimat itu hanya ada satu kata, namaku. Rasanya seperti ada yang meremas tenggorokanku pelan-pelan ketika membaca tulisan itu. Kalau rencana gagal, kambing hitam sudah siap. Di bawahnya, namaku tertulis dengan tenang. Rea. Aku menatap kertas kecil itu lama sekali, sampai tulisan tinta hitamnya seperti menari di depan mataku. Jari-jariku gemetar saat menyentuh permukaannya, seolah-olah kertas tipis itu tiba-tiba menjadi sangat berat, berisi semua kemungkinan buruk yang selama ini tidak berani kubayangkan. Di belakangku, Sari bergeser gelisah. "Puh, ada apa?" Begitu ia bertanya dengan mata. Aku tidak langsung menjawab. Aku melipat pelan kertas kecil itu, memasukkannya ke dalam saku celana, bersama ponsel dan napas yang masih belum kembali normal.
Map besar yang berisi surat-surat bank dan polis asuransi, kututup rapat, kukembalikan ke laci. Seolah-olah dengan menutup laci, semua masalah bisa ikut terkunci di dalamnya. Padahal tidak. Aku menaruh lagi kunci kamar Mama di tempat semula di dapur. Lalu kembali ke kamar sendiri dengan langkah gontai. Sari mengikutiku sampai lorong, tapi berhenti di depan pintu. Tidak berani terlalu dekat. "Bu, wajah ibu pucat," katanya pelan. Aku duduk di tepi ranjang, baru menyadari kakiku lemas. Aku mengusap wajah, mencoba mengurai rasa pusing yang tiba-tiba datang. "Sari," kataku, "coba kamu duduk sebentar." Ia masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya. Kali ini, ia duduk sedikit lebih dekat, seolah tahu ini bukan saatnya menjaga jarak. Aku mengeluarkan ponsel, membuka foto-foto yang tadi sempat kuambil. Surat-surat bank, polis asuransi, tanda tangan. Kulemparkan semua itu ke layar kecil di antara kami. Sari menatapnya, keningnya berkerut. "Ini surat apa, Bu?" "Surat utang," jawabku pelan. "Jaminannya rumah ini." Lalu ini polis asuransi. Dan ini kertas kecil yang mungkin paling jujur di antara semuanya. Aku mengeluarkan kertas bertulisan tangan itu dari saku, membukanya, menunjukkannya pada Sari. Matanya membesar saat membaca. Kalau rencana gagal, kambing hitam sudah siap. "Buh!" Ia menatapku panik. Maksudnya ibu yang... Aku tersenyum hambar. Iya, kalau ada apa-apa, orang yang paling mudah ditunjuk, dituduh dan disalahkan adalah orang yang paling percaya, yaitu aku. Sari menggigit bibir. "Maaf, Bu, harusnya saya cerita lebih cepat. Saya pernah dengar mereka bertengkar soal utang di dapur beberapa hari lalu. Mama bilang, kalau rumah ini sampai disita, hidup kalian semua hancur." Pak Fajar jawab, "Masih ada cara lain." Waktu itu, saya tidak paham. Aku mengerutkan kening. "Cara lain?" Sari mengangguk. Saya dengar sedikit-sedikit. Katanya, kalau ada yang bisa dijadikan penanggung jawab, yang namanya ada di kertas, mereka masih bisa selamat. Soalnya, secara hukum, ia mengangkat bahu, tidak yakin. "Saya bukan orang sekolah tinggi, Bu. Tapi dari nada suaranya, seperti mereka sudah siap kalau suatu hari sesuatu meledak." "Maaf, saya tidak tahu," kata lain. Hatiku terasa berat. Di satu sisi, aku ingin menyangkal, ingin percaya bahwa suami dan ibu mertuaku tidak akan pernah sejauh itu. Di sisi lain, kertas-kertas di ponselku dan kertas kecil di sakuku bukan mimpi buruk. Ia nyata. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Aku dan Sari saling menatap sebentar sebelum aku menggeser tombol hijau. "Halo, selamat siang, ini dengan Ibu Rea?" Suara perempuan di seberang terdengar formal, tetapi ada kelelahan di ujungnya. "Iya, saya sendiri. Ini siapa ya?" "Perkenalkan, saya dari pihak bank, bagian penagihan. Kami menelepon terkait fasilitas kredit yang menggunakan alamat rumah ibu di sini. Kami sudah beberapa kali kirim surat, tapi belum ada tanggapan. Apakah ibu punya waktu sebentar?" Tanganku terasa dingin. Sari menatapku, mencoba membaca dari ekspresiku. "Maaf, saya kurang paham," jawabku pelan. "Kredit apa ya?" Perempuan di seberang menjelaskan, menyebutkan nama Mama dan Fajar, lalu menyebut nominal yang membuat telingaku berdengung. Intinya, ada tunggakan, sudah cukup lama, dan di salah satu berkas ada tanda tangan saksi bernama Rea, lengkap dengan fotokopi KTP. "Kami hanya ingin memastikan," lanjutnya, "bahwa ibu mengetahui hal ini, karena kalau terjadi keterlambatan berkepanjangan, prosedurnya bisa menyentuh aspek hukum. Apalagi kalau di kemudian hari ada sengketa, biasanya pihak yang namanya tercantum paling sering dimintai keterangan." Aku menutup mata sebentar. Jadi, bukan hanya di kertas, namaku sudah ikut tenggelam bersama angka-angka yang tidak pernah ku tahu sebelumnya. "Ibu, apa masih terhubung?" tanya suara itu.
Iya, aku memaksa suaraku tetap stabil. Terima kasih sudah menghubungi. Boleh saya minta salinan digital dari berkas yang ada tanda tangan saya? Saya ingin periksa dulu. Nanti saya hubungi kembali. Setelah mencatat alamat surelku, telepon ditutup. Ruangan terasa hening. Bayangan di dinding seperti menatap balik. Bu, Sari memanggil pelan. Apa katanya? Aku menatapnya, bibirku kering. Mereka telepon dari bank, tunggakan, jaminannya rumah ini. Namaku ada di berkas. Kalau nanti ada masalah, yang dipanggil bukan hanya Mama dan Fajar. Aku juga. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Jadi, benar ya Bu? Ibu seperti didorong untuk berdiri paling depan kalau sesuatu terjadi. Aku tertawa pendek, tanpa humor. Kambing hitam. Suara kata itu mengisi kepala. Kambing hitam yang siap menerima lemparan pertama disorot lampu paling terang, sementara orang-orang di belakangnya bisa menyelinap ke bayang-bayang. Beberapa jam kemudian, saat sore mulai turun, surel dari bank masuk. Aku membuka lampiran-lampiran yang dikirimkan. Semua sesuai dengan yang kulihat di map tadi. Tanda tangan, nama, alamat, semua rapi. Semua tampak sah di atas kertas, meski dalam ingatanku tidak pernah ada penjelasan jujur sebelum penandatanganan itu terjadi. Waktu itu, aku hanya diminta menandatangani beberapa lembar sambil menggendong Lila yang rewel. Mama bilang, ini cuma formalitas karena namamu di kartu keluarga. Fajar menepuk bahuku, bilang, Reh, tolong cepat, aku buru-buru. Dan aku, seperti biasa, percaya. Malam itu, aku mengambil keputusan kecil yang terasa seperti melompat dari tepi tebing. Sari, kataku, besok kalau ada waktu, kamu mau ikut saya keluar? Ia mengerutkan kening. Kemana, Bu? Ke kantor seseorang yang mengerti soal surat-surat seperti ini. Entah kantor bantuan hukum, entah kenalan lama yang sekarang kerja di notaris. Saya tidak bisa lagi cuma duduk di rumah dan berharap semuanya beres sendiri. Wajahnya ragu. Nanti kalau Mama tahu, aku menatapnya. Sari, kalau kita terus takut, orang-orang yang punya rencana akan merasa mereka tidak perlu berhenti. Kamu sudah berani kirim pesan ke aku. Itu berarti kamu juga tidak ingin hidup di rumah yang penuh rahasia seperti ini selamanya. Ia terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baik, Bu. Kalau itu artinya ibu tidak sendirian, saya ikut. Tapi kita harus hati-hati. Di rumah ini, kata-katanya, tidak ada yang benar-benar tidak terdengar. Keesokan paginya, aku berpura-pura membawa Lila kontrol ke puskesmas. Fajar mengizinkan, Mama hanya mengangguk tanpa banyak komentar. Sari ku bawa serta, katanya untuk membantu mengurus Lila kalau rewel. Padahal, tujuan pertamaku bukan puskesmas. Tujuan pertamaku adalah kantor kecil di deretan ruko sederhana, tempat seorang teman lama bekerja sebagai staf hukum. Kami tidak terlalu dekat, tapi cukup untukku mengetuk pintunya dan berkata, "Aku butuh bantuanmu," sebelum semuanya terlambat. Di atas meja staf itu, kususun perlahan bukti-bukti yang kupunya. Salinan surat bank, polis asuransi, foto kertas kecil dengan kalimat tentang kambing hitam, dan ponsel yang berisi percakapan dengan bank dan pengakuan Sari. Ia membaca dengan seksama, wajahnya semakin serius setiap lembar berpindah tangan. "Rea," katanya akhirnya, "kamu harus siap. Apapun yang keluargamu rencanakan, sengaja atau tidak, secara hukum, posisi kamu bisa dijadikan tameng. Bisa dijadikan perisai. Atau dijadikan korban." Kata korban menggema di kepalaku. Jadi aku harus apa? Tanyaku, suaraku pelan. Mulai kumpulkan bukti sebanyak mungkin. Jawabnya, simpan di tempat yang mereka tidak tahu. Dan kalau bisa, jangan hadapi ini sendirian di rumah. Libatkan orang yang punya posisi netral. RT, saudaramu sendiri. Atau kalau memang sudah terlalu parah, pihak berwajib. Aku mengangguk pelan. Di sampingku, Sari duduk kaku, memegang tas kecil di pangkuannya.
Matanya gelisah, tapi ia tidak lari. Ia sudah terlalu jauh ikut masuk ke dalam kisah ini. Dalam perjalanan pulang, di angkot yang berguncang pelan, aku memandang keluar jendela. Rumah-rumah berlalu satu persatu. Dari luar, semuanya tampak biasa, seperti rumahku. Siapa sangka di balik tembok, di balik tirai, mungkin ada lebih banyak rencana daripada doa. Sari menatapku, suaranya pelan. Bu, setelah ini, Ibu yakin mau tetap tinggal di rumah itu? Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku mengakui sesuatu yang selama ini tidak berani kuucap. Aku tidak yakin, Sari. Tapi yang aku tahu, aku tidak mau lagi menjadi orang terakhir yang tahu apa yang terjadi di hidupku sendiri. Di dalam hatiku, sebuah keputusan yang lebih besar mulai menyala pelan-pelan. Tidak sekeras api, tapi cukup untuk menghangatkan keberanian yang lama membeku. Aku tidak mau jadi kambing hitam. Kalau harus jadi sesuatu, aku ingin jadi orang yang menyalakan lampu di rumah yang selama ini sengaja dijaga tetap gelap. Hari itu, saat kami sampai di rumah, matahari sudah miring. Dari luar, rumah terlihat seperti biasa. Pot bunga Mama masih berjajar rapi, tirai jendela masih turun setengah. Tidak ada tanda-tanda bahwa di dalamnya ada sesuatu yang busuk. Begitu masuk, suara Mama langsung terdengar dari ruang tengah. Kalian dari mana saja, nada suaranya datar, tapi ada ujung yang tajam. Aku menatap Sari sekilas. Ia menunduk, memeluk tas kecilnya lebih erat. Aku bawa Lila kontrol. Ma, jawabku pelan. Sekalian mampir beli beberapa kebutuhan. Puskesmas tadi agak ramai. Mama menatap kami bergantian, lama. Lila tertidur di gendonganku, pipinya menempel di bahuku yang lembab keringat. Kenapa pembantu ikut tanya Mama? Supaya bisa bantu kalau Lila rewel, Mak, kataku. Lagi pula, tidak salah kan keluar sebentar. Mama tidak menjawab. Ia hanya mengangkat satu alis, lalu berbalik ke arah dapur. Tapi caranya menutup percakapan membuat perutku mengencang. Aku tahu di rumah ini keheningan sering lebih berbahaya dari teriakan. Sore itu berlalu dengan gesekan halus yang susah dijelaskan. Mama tidak banyak bicara padaku. Fajar pulang lebih malam dari biasa, katanya warung mendadak ramai. Sari bergerak cepat, tapi setiap kali melewati Mama, wajahnya menegang. Malamnya, saat Lila sudah tidur, Fajar duduk di tepi ranjang sambil membuka kaos kakinya. Ia menatapku, matanya sedikit menyipit. Re, tadi Mama telepon aku, jantungku berdebar. Telepon soal apa? Katanya kamu pergi seharian. Katanya kamu bawa pembantu, tidak bilang-bilang. Katanya kamu marah-marah di rumah. Aku menghela napas. Mama membesar-besarkan. Aku tidak marah-marah. Aku cuma tanya beberapa hal dan... Kamu kemana saja, tanya Fajar. Suaranya lebih keras. Puskesmas, katamu. Tapi Mama bilang, lihat kamu turun dari angkot di depan deretan ruko. Darahku seperti surut. Aku tidak menyangka Mama sampai memperhatikan sejauh itu. Aku menatapnya, mencoba tetap tenang. Aku ke tempat teman lama. Dia kerja di kantor hukum kecil. Aku perlu tanya soal surat-surat. Wajah Fajar mengeras. Surat apa? Surat utang, polis asuransi, berkas yang ada namaku. Semua yang aku baru tahu hari ini. Jawabku, nadaku ikut meninggi. Mas, kenapa aku tidak pernah diajak bicara? Dari awal Fajar memijit batang hidungnya. Suasananya seperti bom yang pelan-pelan dihangatkan di tengah kamar. Re, ini masalah orang tua. Mama panik, banyak utang. Begitu katanya. Aku cuma bantu cari jalan. Tidak semua harus kamu tahu. Kalau kamu tahu semua, kamu pasti cemas. Dan kalian pikir lebih mudah kalau aku jadi orang terakhir yang tahu potongku. Atau lebih gampang lagi, namaku dipakai sebagai tameng kalau nanti ada apa-apa. Ia menatapku, kaget. Siapa yang bilang begitu? Aku tidak menjawab. Sebagai gantinya, aku mengambil ponsel dari meja kecil.
membuka salah satu foto yang tadi kuterima lewat surel dari bank. Kuserahkan ponsel itu padanya. "Ini," kataku, "berkas yang ada tanda tangan saksi atas namaku. Ini rumah yang kalian jadikan jaminan. Ini utang yang selama ini kalian sembunyikan." Fajar menatap layar, wajahnya pucat. "Dari mana kamu dapat ini?" "Dari orang yang menganggap aku pantas tahu apa yang terjadi di hidupku sendiri," jawabku. "Bukan dari keluarga yang selama ini kuanggap tempat paling aman." Ia menghembuskan napas berat. "Re, tidak segampang itu. Kalau aku jelaskan, kamu pasti panik. Lagi pula, selama ini tidak ada apa-apa, kan?" Aku tertawa pendek. "Tidak ada apa-apa, Mas. Kamu serius?" Aku berdiri, membuka laci meja, mengeluarkan kertas kecil dengan tulisan tangan Mama. Kulempat pelan ke pangkuannya. "Kalau rencana gagal, kambing hitam sudah siap." Ia membacanya, wajahnya seperti ditampar. Ekor kalimat itu menamparku juga untuk kesekian kali. "Aku tahu ini tulisan Mama," kata Fajar pelan. "Tapi ini cuma catatan. Kamu tidak bisa langsung." "Kamu mau bilang apa?" "Ini cuma emosi sejenak. Ini tidak serius. Ini bercanda." Aku mendekat, menatapnya lurus. "Mas, kamu sadar tidak? Di mata kalian aku ini apa? Selama ini aku dianggap istri yang baik karena nurut dan jarang bertanya. Tapi begitu aku mulai bertanya, kalian panik." Fajar hendak bicara, tapi kali ini aku duluan. Aku sudah bicara dengan orang yang mengerti hukum. Kalau semua ini dibiarkan, kalau suatu hari ada masalah dengan rumah ini, aku bisa ditarik sebagai orang yang ikut bertanggung jawab. Dan kalau ada yang butuh kambing hitam, siapa orang pertama yang kalian pikirkan? "Aku, Re, jangan begitu." Ia berdiri, mengulurkan tangan, seolah ingin menggenggam bahuku. Tapi aku mundur setapak. Ada luka yang membuat jarak di antara kami terasa jauh meski hanya setengah langkah. Aku tidak mau jadi istri yang tahu semuanya paling belakangan, Mas. Lebih parah lagi, tidak mau jadi istri yang namanya dipakai untuk menutup kesalahan orang lain. Saat itu, pintu kamar diketuk pelan. Sari berdiri di depan pintu, wajahnya cemas. "Maaf, Bu. Tadi Mama panggil Pak Fajar ke ruang tengah." Fajar menghela napas, seolah bersyukur ada jeda. Ia melirikku sebentar. "Kita belum selesai, Re," katanya. Lalu keluar. Aku duduk di ranjang, tubuhku gemetar. Sari mendekat, berdiri di dekat pintu. "Aku dengar suara mereka tadi di ruang depan," katanya pelan. Mama bilang, "Bu Rea mulai menggali. Dia bilang begini." Sari menelan ludah. Dia bilang, "Kalau ibu terus seperti ini, lebih baik ibu yang keluar dari rumah daripada rencananya berantakan." Aku memejamkan mata. Rencana itu diulang lagi. Selalu rencana, seolah aku bagian dari barang yang harus diatur, bukan manusia yang ikut tinggal di dalamnya. Malam itu, rumah terasa seperti medan yang siap pecah kapan saja. Suara di ruang tengah terdengar samar. Mama bicara dengan suara tertahan tapi tajam. Fajar menjawab dengan nada campuran antara bertahan dan pasrah. Sesekali ku dengar namaku disebut, diikuti kata-kata seperti terlalu emosional, tidak mengerti situasi, dan kebanyakan dengar orang luar. Aku meremas seprai. Orang luar itu yang menyelamatkanku hari ini, batinku. Bukan keluargaku sendiri. Beberapa hari berikutnya, ketegangan itu tidak mereda, justru mengental. Mama mulai lebih sering menyindir di depan Sari, seolah sengaja. Di rumah ini, katanya suatu siang, sambil menatapku sekilas, yang bahaya itu bukan orang yang banyak ngomong, tapi orang yang pura-pura polos, padahal diam-diam bikin laporan keluar. Aku menahan diri untuk tidak menjawab. Sari menunduk, pura-pura mengelap meja. Di lain waktu, Fajar bicara pelan di kamar. Suaranya hampir seperti memohon. "Re, kamu jangan bawa-bawa orang luar dulu. Kasih aku waktu untuk bereskan utang ini. Kalau Mama tahu kamu ke kantor hukum, dia merasa dikhianati." Aku balas dengan lirih. "Mas, kamu pernah pikir tidak, bagaimana rasanya hidup bertahun-tahun di rumah ini?
Baru tahu sekarang bahwa aku ini masuk kategori kambing hitam di rencana mereka. Diamnya menjadi jawaban. Di tengah semua itu, satu hal membuatku tetap berdiri. Fakta bahwa aku tidak lagi sendirian. Ada saksi lain di rumah ini yang melihat dan mendengar, yang tidak lagi bisa dikembalikan menjadi boneka yang hanya mengangguk. Suatu malam, ketika fajar lembur dan Mama tertidur, aku dan Sari duduk di dapur. Hanya ada satu lampu neon kecil di atas, membuat bayangan kami jatuh panjang di lantai. "Bu," Sari berbisik, "sudah sejauh ini, Ibu mau bagaimana?" Aku menatap cangkir teh di tanganku. Uapnya tipis, sebentar lagi hilang. "Aku sudah bicara lagi dengan teman di kantor hukum," jawabku. Dia bilang, kalau aku terus diam, aku memberi ruang untuk rencana itu berjalan. Tapi, kalau aku bertindak sekarang, aku mungkin akan dianggap pengkhianat. Dalam keluarga ini, pengkhianat itu istilah yang berat. Sari mengangguk. Tapi, lebih berat lagi kalau ibu jadi korban, katanya pelan. Aku tersenyum pahit. Betul, aku menghela napas panjang. Aku akan lakukan ini, ucapku akhirnya. Aku akan bawa masalah ini ke hadapan orang-orang yang tidak bisa diatur oleh Mama. Entah itu RT, saudara kandungku, atau kalau perlu, pihak berwajib. Aku tidak mau saat nanti semua sudah hancur, baru orang bertanya, kenapa aku tidak bicara lebih awal? Sari menatapku, ada campuran takut dan lega di matanya. Kalau begitu, katanya, saya siap jadi saksi. Kalau suatu hari mereka bilang, saya pembantu yang tidak tahu apa-apa, saya siap cerita apa yang saya dengar. Waktu saya kirim pesan itu, saya cuma punya kata-kata. Sekarang kita punya bukti. Kata-kata itu menyalakan sesuatu di dadaku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak hanya takut pada pesan yang ia kirim. Aku mulai percaya bahwa pesan itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Bukan hanya sebagai istri, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berani keluar dari peran kambing hitam dan berdiri sebagai orang yang menentang api sebelum rumah benar-benar terbakar. Hari pertemuan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pak RT setuju datang ke rumah sore hari saat Fajar bisa pulang lebih awal dan Mama biasanya sudah selesai dengan kesibukan di dapur. Aku juga diam-diam menghubungi kakakku, Dina, dan memintanya datang. Aku tidak menjelaskan semuanya di telepon, hanya mengatakan, aku butuh kamu lihat sesuatu, biar nanti kamu tidak cuma dengar dari versi orang lain. Sari tahu jadwal itu. Seharian wajahnya tegang, tapi tangannya tetap bekerja seperti biasa. Hanya saja, setiap kali berpapasan denganku, matanya bertanya, "Jadi kan, Bu?" Dan aku jawab dengan tatapan yang sama. Jadi, menjelang sore, rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Meski matahari masih menyentuh tembok luar, di dalam seperti ada bayangan baru yang menunggu jamnya. Ketika Pak RT datang, Mama sempat terkejut. "Loh, Pak, ada apa?" tanyanya sambil tersenyum kaku. "Biasanya kalau ada apa-apa, kabar dulu." Pak RT menjabat tangannya dengan sopan. "Iya, Bu, ini cuma mau bantu meluruskan beberapa hal supaya nanti tidak ada salah paham di antara keluarga." Aku mengajak semua ke ruang tamu. Dina sudah duduk di sudut sofa, memeluk tasnya. Ekspresinya cemas, tapi matanya mantap. Fajar duduk di ujung sofa yang lain, jelas tidak nyaman, tapi tetap di tempat. Sari berdiri di dekat pintu ruang tamu, setengah tersembunyi. Aku sempat melirik, memberinya anggukan kecil. Ia menelan ludah, tapi tidak mundur. "Ini sebenarnya tentang apa?" Mama akhirnya bertanya, suaranya sudah mulai mengeras. "Saya tidak suka kalau rumah saya dijadikan seperti ruang sidang." "Saya mengerti, Bu," kata Pak RT tenang. "Makanya kita bicara di sini, bukan di balai, supaya tetap keluarga yang pegang kendali. Tapi sebelum masalah ini naik ke tempat lain, lebih baik kita saling terbuka dulu." Aku menarik napas.
Inilah titik yang selama ini kutakutkan, tapi sekaligus kucari. Ma, suaraku bergetar sedikit. Aku mau tanya soal rumah ini, soal surat-suratnya, soal utang, asuransi, dan posisiku di dalam semua itu. Mama mendengus. Kamu dengar dari siapa? Dari pembantu? Dari orang luar? Rumah tangga kok dibawa-bawa keluar? Aku menggeser ponsel di meja, menyalakan layar. Dari bank yang telepon, dari surat-surat yang kutemukan di kamar Mama, dari kertas kecil yang Mama tulis sendiri. Fajar mengusap wajahnya, jelas pusing. Re, kamu... Aku mengangkat tangan, memotong pelan. Mas, sekarang bukan waktunya kamu menenangkanku. Sekarang waktunya kita semua berhenti berpura-pura. Kupilih beberapa berkas yang sudah kucetak di luar, surat bank, polis asuransi, fotokopi berkas dengan tanda tanganku. Kuserahkan ke Pak RT, lalu ke Dina, lalu kuselipkan 1-2 di depan Mama dan Fajar. Ini, kataku, utang dengan jaminan rumah, ini polis asuransi, ini tanda tanganku yang dulu kalian minta dengan alasan cuma formalitas, dan ini... Aku mengeluarkan kertas kecil dengan tulisan tangan, meletakkannya di tengah meja. Ini catatan Mama sendiri. Kalau rencana gagal, kambing hitam sudah siap. Di bawahnya, nama aku. Ruangan senyap, bahkan suara jam dinding terasa terlalu keras. Wajah Mama memucat, lalu memerah. Ia meraih kertas kecil itu, seperti ingin merobeknya. Tapi Pak RT sudah lebih dulu mengambilnya. Maaf Bu, katanya pelan. Biar saya pegang dulu, supaya nanti tidak ada yang hilang. Mama menatapnya dengan mata menyala. Pak RT mau jadi hakim di rumah saya? Saya tidak mau jadi hakim, jawab Pak RT tenang. Saya hanya tidak mau suatu hari tetangga saya ini, anak dan cucunya, jadi korban rencana yang mungkin tidak semua dipikirkan sampai habis konsekuensinya. Dina menatapku, matanya berkaca-kaca. Rea, kamu benar-benar tidak tahu soal ini? Aku menggeleng. Tidak, aku baru tahu setelah menggali sendiri. Setelah Sari kirim pesan itu. Mama mendongak, menatap tajam ke arah pembantu yang berdiri di dekat pintu. Jadi sumbernya pembantu? Memang dasar, orang luar. Baru beberapa minggu kerja sudah berani mengadu. Sari mengecil di tempatnya, tapi ia tidak lari. Aku menoleh padanya. Sari, kataku lembut, kalau kamu siap, kamu boleh cerita apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Kamu tidak lagi sendirian. Ia menelan ludah, lalu melangkah maju sedikit. Suaranya pelan, tapi jelas. Saya cuma pembantu, Bu, katanya. Tapi saya sering dengar Mama dan Pak Fajar bicara di dapur. Soal utang, soal rumah, soal asuransi. Saya dengar beberapa kali nama Bu Rea disebut sebagai orang yang paling gampang dipakai kalau ada apa-apa. Mama berdiri, suaranya meninggi. Kamu bohong, kamu cuma mau cari aman. Saya tidak untung apa-apa dari ini, Bu. Sari menjawab, masih sopan. Kalau saya bohong, saya yang pertama kali diusir. Tapi waktu saya kirim pesan ke Ibu, itu karena saya tidak tega lihat Ibu jalan-jalan di rumah ini tanpa tahu bahwa namanya dipakai di surat-surat. Saya cuma tidak ingin ada orang lain yang bernasib seperti pembantu sebelum saya. Dina menoleh cepat. Pembantu sebelum kamu? Sari mengangguk. Satpam komplek bilang, dulu ada pembantu yang keluar malam-malam sambil nangis. Katanya, dia dituduh macam-macam. Dibilang tidak jujur, dibilang mencuri. Padahal katanya dia cuma pernah dengar percakapan soal utang. Lalu dia tanya. Setelah itu, hubungan jadi jelek. Aku menelan ludah. Ini lebih parah daripada yang kubayangkan. Pak RT menghela napas panjang. Puh, katanya kepada Mama. Kalau semua ini benar, ini bukan lagi soal menjaga nama baik keluarga. Ini soal mempertaruhkan orang lain untuk menutup masalah sendiri. Apa itu yang Ibu mau? Mama menggertakkan gigi. Pak RT tidak tahu apa-apa. Dari dulu saya yang mengurus rumah ini. Anak-anak saya tidak pernah kekurangan makan.
Sekarang hanya karena utang sedikit, semua orang menghakimi saya. Utang yang Bapak sebutkan di surat tidak bisa dibilang sedikit, Bu, sahut Pak RT. Dan kalau sampai ada rencana pakai kambing hitam, itu sudah melewati batas. Fajar akhirnya bersuara, suaranya lirih. Mah, sudah, dengar dulu. Ia menatap aku dan Dina, lalu Sari, lalu Pak RT. Ada kelelahan di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak bangga dengan cara kami selama ini, katanya. Aku ikut tanda tangan, aku ikut menyembunyikan. Waktu itu pikiranku pendek. Aku cuma ingin Mama tidak panik, rumah tidak disita. Tapi aku juga salah karena menyeret nama Rea tanpa menjelaskan apa-apa. Jadi kamu akui? Tanya Dina tajam. Bahwa adikku bisa dijadikan tameng kalau rencana kalian gagal? Fajar menunduk. Aku akui aku pengecut. Aku pikir selama tidak terjadi apa-apa, tidak apa-apa. Padahal justru disitulah salahnya. Mama menatapnya tidak percaya. Kamu bela istrimu di depan ibumu sendiri? Mah, suara Fajar pecah. Ini bukan soal bela siapa, ini soal siapa yang akan jatuh paling keras kalau kita terus begini. Rea istri aku, dia ibu dari anakku. Kalau suatu hari ada apa-apa dengan rumah ini, dia yang pertama kali dibawa-bawa. Aku tidak bisa pura-pura, tidak tahu lagi setelah semua bukti di depan mata. Air mata mengalir di pipiku tanpa kusadari. Ada bagian dariku yang lega mendengar Fajar akhirnya berdiri sedikit lebih dekat ke arahku. Tapi ada bagian lain yang sulit memaafkan mudahnya ia membiarkan semua ini berjalan sejauh ini. Pak RT menatap kami satu persatu. Saya tidak akan panjang lebar, katanya. Saya sarankan begini. 1. Berhenti gunakan nama Rea dalam urusan baru apapun sampai semuanya jelas. 2. Soal surat-surat yang sudah terlanjur ada, sebaiknya kalian konsultasi resmi ke orang hukum, bukan cuma jalur keluarga. 3. Sampai semua beres, jangan ada lagi tekanan atau ancaman halus kepada Rea atau Sari. Kalau itu masih terjadi, saya terpaksa ikutkan pihak lain. Mama hendak protes, tapi suaranya retak. Berarti kalian semua di pihak dia, katanya pelan, menunjuk ke arahku. Tidak ada yang di pihak saya. Aku menggeleng, air mata masih hangat di pipi. Mah, ini bukan soal pihak, ini soal cara. Kalau dari awal, Mama jujur soal utang, soal takut kehilangan rumah, mungkin aku yang pertama kali akan bantu cari solusi. Tapi ketika Mama menuliskan aku sebagai kambing hitam, bagaimana aku bisa merasa ini keluarga? Bukan jebakan? Mama menunduk. Untuk pertama kali, tubuhnya terlihat kecil di kursi itu. Tidak lagi seperti sosok besar yang selalu mengatur segalanya. Saya hanya takut, bisiknya. Takut tua sendirian, takut tidak punya rumah, takut dinilai gagal. Aku mengusap sisa air mata. Aku juga takut, Ma. Takut anakku tumbuh di rumah yang menjadikannya alat, bukan keluarga. Itu sebabnya aku sudah putuskan sesuatu. Fajar menatapku cemas. Aku menghirup napas panjang. Kata-kata ini lama menggantung di udara sebelum akhirnya berani turun. Aku akan cari tempat tinggal lain, ucapku pelan, tapi jelas. Bukan karena aku ingin memutus hubungan, aku tetap menantu Mama, tetap istri Fajar. Tapi aku tidak mau tinggal di rumah yang surat-suratnya bisa dipakai untuk menjatuhkanku kapan saja. Ruangan kembali senyap. Dina mengulurkan tangan, meremas jemariku. Sari menunduk, tetapi aku bisa melihat bahunya yang bergerak seolah menahan tangis lega dan takut sekaligus. Kalau nanti utang ini dibicarakan secara dewasa, dengan semua pihak tahu perannya. Lanjutku, kita masih bisa duduk sebagai keluarga. Tapi sementara itu, aku harus lindungi diriku sendiri dan Lila. Itu tugasku sebagai ibu. Pak RT mengangguk pelan. Menurut saya, keputusan ini tidak egois. Ini langkah orang yang sadar bahaya dan tidak mau terus menutup mata. Fajar menatapku lama, matanya merah. Kalau kamu keluar, aku menoleh.
"Mas, kamu punya pilihan sendiri. Aku tidak akan memaksa. Aku tahu kamu terjepit antara jadi anak dan jadi suami. Tapi untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri dulu, supaya suatu hari aku masih punya tenaga untuk memilih orang lain." Hari-hari setelah itu tidak mudah. Ada tangisan diam-diam, ada barang yang dikemas dalam kardus, ada bisik-bisik tetangga yang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Mama memarah, terluka, merasa ditinggalkan. Fajar bolak-balik antara rumah kami yang baru dan rumah lamanya, mencoba menjembatani sesuatu yang mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Sari, setelah beberapa minggu, memutuskan berhenti kerja. Bukan karena diusir, tapi karena aku menawarinya pilihan. "Kamu mau ikut kami di rumah baru dengan gaji yang seadanya? Atau mau saya bantu cari majikan lain?" tanyaku. Ia menangis, lalu akhirnya memilih ikut sementara sebelum nanti mendapat tempat kerja yang lebih stabil. "Saya tidak mau lagi kerja di rumah yang penuh rahasia, Bu," katanya. "Sekali sudah cukup." Di rumah kontrakan kecil kami, malam-malam terasa berbeda. Tidak ada lagi suara bisik-bisik di ruang tengah yang berhenti saat aku lewat. Tidak ada lagi ketukan pintu yang membuatku takut. Ini siapa lagi yang datang membawa kabar buruk? Lila tertawa lebih bebas. "Fajar, kalau datang bisa bicara tanpa harus melihat ke arah pintu Mama setiap kali ia menyentuh tanganku." Kadang, di tengah malam, saat semua tidur, aku membuka kembali pesan pertama yang dikirim Sari. Pesan yang kini kusimpan ulang di catatan, meski versi aslinya sudah ia hapus. "Bu, jangan percaya siapapun di rumah ini." Dulu, pesan itu membuatku gemetar ketakutan. Sekarang, aku membacanya sebagai peringatan yang menyelamatkanku sebelum terlambat. Bukan pesan untuk membenci semua orang, tapi pesan untuk mengingatkan, jangan 100% menyerahkan hidupmu pada orang yang bahkan tidak jujur padamu. Pada akhirnya, aku belajar satu hal yang tidak diajarkan dalam buku-buku pernikahan. Kadang, yang paling menyelamatkanmu bukan keluarga yang memintamu sabar tanpa batas, bukan orang yang menyuruhmu tutup mata demi nama baik, tapi suara kecil yang berani berkata, "Bu, ada yang tidak beres. Tolong percaya pada rasa takutmu." Hari-hari berikutnya mungkin tidak selalu mudah, tapi setidaknya sekarang aku berjalan di rumah yang dindingnya tidak bersekongkol diam-diam untuk menjadikanku kambing hitam. Dan untuk itu, aku akan selalu ingat satu hal. Ada hidup sebelum pesan itu masuk. Ada hidup sesudahnya. Dan semuanya berubah sejak aku memutuskan untuk tidak lagi tinggal di dalam rencana orang lain.